Terus kenapa banyak orang suka pada Imam Junaid dan tidak terlalu kontroversial sebagaimana sufi-sufi yang lain? Karena dalam Imam Junaid ada mempertemukan syariat dan hakikat. Jadi batin ya, tapi tidak batin saja, karena batin itu punya jembatan lahir. Katanya Imam Junaid, ilmu kami diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, dan tidak belajar fikih, tidak boleh ikut. Ini syaratnya kalau ada orang ingin melamar jadi muridnya Imam Junaid. Jadi selalu katanya Imam Junaid, ilmu kita ini ukurannya Quran dan Sunnah. Maka yang mau jadi muridku harus hafal Al-Quran, pernah nulis hadis, berarti dia belajar hadisnya dalam, kemudian ngerti fikih, baru tasawuf. Kalau Quran tidak ngerti, Sunnah tidak ngerti, fikih tidak paham, jangan belajar sufi dulu. Nah itu maunya Imam Junaid. Imam Junaid ini juga faqih, dia kepala qadhi pada zamannya. Jadi syaratnya saya tidak tahu kalau kalian ngelamar diterima apa enggak. Abot, hafal Quran, ngerti hadis, ngerti fikih, baru boleh ikut jadi muridnya. Dan muridnya banyak. Imam Junaid itu muridnya banyak. Meskipun beliau ini tidak terlalu suka ceramah, tidak terlalu suka khutbah. Banyak orang minta Imam Junaid itu khutbah di awal-awal beliau jadi sufi, tapi tidak ada satupun yang diterima. Termasuk gurunya, guru dan juga pamannya, Syekh Syarri As-Sakoti. Syekh Syarri bolak-balik minta, tidak dituruti. Pokoknya dia tidak mau khutbah. Sampai satu ketika di satu malam Imam Junaid bermimpi ketemu Rasulullah. Terus Rasulullah merintah, Junaid khutbahlah. Paginya beliau bangun kemudian ingin keluar rumah. Begitu buka pintu di depan, gurunya sudah ada, Imam Syarri. Junaid, mimpi apa tadi malam? Ya guru, disuruh khutbah. Ya, sudah saatnya kamu khutbah. Jadi mau khutbah aja nunggu diperintah oleh Rasulullah. Ya, karena memang berat. Dan di antara alasannya kenapa beliau tidak mau khutbah, karena masih ada gurunya. Masih ada Imam Syarri As-Sakoti, masih ada banyak sufi besar yang lain yang terhitung masih gurunya. Dan selama gurunya masih ada, beliau merasa tidak pantas untuk khutbah. Oke, itu di antara tabiatnya Imam Junaid. Nah, dalam tradisi tasawuf beliau dikenal ya syariat, ya hakikat. Tidak boleh syariat saja. Jadi beliau kadang-kadang mengkritik sejumlah sufi yang sering membuat kontroversi, termasuk muridnya Abu Mansur Al-Hallaj. Al-Hallaj itu muridnya Junaid. Kenapa beliau mengkritik para sufi yang kontroversi itu? Bukan karena anti sama ajarannya, tapi menurut Imam Junaid kontroversi-kontroversi, satohat yang kontroversial itu hanya bikin rumit, hanya melahirkan polemik. Kadang-kadang terus ditunggangi penguasa. Orang awam itu levelnya tidak sama dengan para sufi, katanya Imam Junaid. Kalau diberi hal-hal yang kontroversi, mesti rame, terus gegeran. Nah, kalau sudah penguasa masuk, ini bisa dipolitisir. Entah yang pro, entah yang kontra. Maka katanya Imam Junaid, sebaiknya para sufi tidak memproduksi gagasan-gagasan yang kontroversial, yang hanya nambah masalah saja.
Oke, ini yang membuat nanti tasawufnya Imam Junaid banyak disukai, karena beliau tidak meninggalkan syariat. Ada cerita, jadi ada seorang muridnya yang menyatakan, ngutip dari sufi yang lain, bahwa orang itu kalau sudah sampai level makrifat bisa melakukan apapun termasuk meninggalkan kewajiban. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada kalau sufi itu wis tidak wajib sholat. Kalau levelnya sudah, makomnya sudah makrifat, itu yang kewajiban-kewajiban itu sudah saatnya ditinggalkan, sudah tidak level. Jadi kalau ada temannya, kamu sholat? Sholat, oh. Kok kamu tidak sholat? Ah, tidak level. Levelku sudah. Ya, kan kita sering gitu, mengkritik orang, merendahkan orang dengan kalimat tidak level. Saya kemarin ada yang bilang, kok masih cari kebenaran Pak? Loh kenapa? Ah, kalau saya sudah tidak level. Kayaknya karena apa-apa dianggap tidak level. Oke, kamu kok puasa Ramadan? Kalau aku tidak level. Nah, kan ada memang sufi yang punya pandangan semacam ini. Nah, Imam Junaid terus bilangnya apa? Jawab muridnya tadi, ini bagiku adalah satu pendapat yang berbahaya. Kamu jangan ikut pendapat itu. Sesungguhnya seorang arif billah, Imam Junaid juga menyebut kata arif daripada sufi, adalah mereka yang mengerjakan seluruh amal perbuatan sesuai perintah Allah. Logikanya sebenarnya kalau engkau menyatakan dirimu dekat sama Allah dan cinta sama Allah, jangankan diperintah, tidak diperintah pun kamu akan melakukan segala yang baik-baik, segala yang terpuji. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mungkin akan kamu penuhi, bahkan kamu nambah sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa karena sudah jadi sufi, makomku sudah tinggi, itu sebenarnya secara logika kontradiksi. Karena kalau kamu menyatakan sangat dekat sama Allah, cinta sama Allah, ya harusnya justru kamu nambah sholat semakin banyak, nambah puasa semakin banyak, tidak hanya yang wajib-wajib. Karena hanya kepadanya amal itu kembali. Katanya Imam Junaid, justru yang menjalankan kewajiban syariat tadi, inilah keyakinan yang terus memperkuat ma'rifatku dan memperkokoh keadaanku. Aku itu ma'rifatku tambah kuat, tambah kokoh, karena apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban tadi.